Let's go. Oke, Pak Haji datang. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Artisnya datang, artisnya. Napas dulu Pak Haji. Ya. Yuk, Pak Hengki sini. Mbak Dara, Mbak Novi. Hari ini kita mau testimoni dulu ya. Jadi tadi saya privat di Hotel Novotel Bogor. 3 grup. Grup Gelayo, grup Jaksa Agung, Hakim Agung, grup Pak Hengki. Nggak apa-apa kan? Nah, nanti dengerin ya, harus terkabul. Pak Hengki di sini, Dara di sini, Novi di sini. Jadi nanti maunya saya harus besok setelah pulang dari sini, yang ada di ruangan, yang lagi nonton harus terkabul. Harus. Kalau nggak terkabul berarti bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton super blow on. Ya kan gampang, bayangin ibu dan bapak sama anak muda ini, mudaan mana? Mudaan dia. Kok dia terkabul, bapak dan ibu enggak? Harus terkabul. Bapak dan ibu sama anak muda ini, mudaan dia terkabul musuh enggak? Dan terkabulnya tidak pakai mahar, tidak pakai syarat dan ketentuan. Jadi terkabulnya nggak pakai mahar, terkabulnya nggak pakai mahar. Tahu gak mahar? Apa? Kawin. Kamu tahu aja, dia nggak punya cowok, dia nggak punya cowok. Nanti sekalian promosi ya. Nggak aja kasih nomor telepon ya. Ya dong. Nggak apa-apa. Ya. Nanti kamu sortir. Yang ngaceng masuk. Yang nggak ngaceng keluar. Yang ngaceng lanjut. Yang nggak ngaceng neraka jahanam. Ya kan kalau nikah syaratnya kalau yang cowok mesti ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, ngaceng. Jadi kalau nggak ngaceng gimana masuknya? Meleot. Hah? Ya, jadi nanti mbaknya pengalaman terkabul tanpa harus pakai mahar, tanpa harus pakai ketentuan syarat dan ketentuan berlaku, enggak. Jadi kalau bapak dan ibu yang sampai hari ini sholatnya masih bolong-bolong, terkabul. Ya habis kalau suruh sholat dulu kan untuk besok pagi udah kelamaan, ya kan? Jadi yang udah aja nggak apa-apa, Allah pasti maklumin. Kenapa saya bilang Allah maklumin? Karena ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murka apa sih? Murka ya jual rumah belum laku, jual gedung belum laku, besok harus ada pembayaran sementara duit belum ada. Tapi rahmatku lebih besar daripada murkaku. Rahmat apa? Sehat, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, kalau memang ada pasangan pernikahan panjang. Dan terakhir jangan lupa rahmat Allah adalah kontol ngaceng. Ya dong, kalau nggak ngaceng gimana? Apa ibu mau? Jadi hari ini Mbak Dara cerita sama Mbak Novi
apa aja yang sudah terkabul. Ini kita impor langsung, Bu. Pak, ini kita impor langsung. Mbak Dara dari Jepara, Temanggung, dari Temanggung. Nah, Mbak Novi dari Solo. Jadi kita memang impor, dan kita ngimpornya build up, orang sama alat kelaminnya. Tadi yang mau berangkat orangnya aja, gue nggak bisa, alat kelaminnya lah satu paket. Makanya tadi kita sebelum masuk kita sensor dulu tadi, dan benar ada alat kelaminnya. Nah, nanti maunya saya boleh nanya, bebas. Baru kita masuk ke topik hajat pertanyaan, ya, nggak apa-apa kan? Ya, nanti mbaknya cerita pengalaman apa yang dia udah praktekin dan terkabul. Begitu juga ini. Mau saya untuk besok terkabul, bisa gak Bapak dan Ibu jangan pakai ilmunya RDAI. Jadi meraktekinnya jangan ke saya, tapi langsung ke pokok hajat. Karena ini dia nyoba-nyoba meraktekin ke saya dan terkabul. Iya, jadi berlaku tuh ilmu senjata makan tuan. Saya garuk-garuk. Bener, saya nggak bohong. Tapi nanti Bapak dan Ibu praktekin untuk hajat. Apa hajatnya, kan saya nggak hafal nih segini banyaknya. Terutama hutang deh, bisa? Bisa gak? Oke, Mbak Dara, pinjemin mic-nya Kang Nur. Novi, pinjemin mic-nya satu-satu. Yuk, berdiri sini Mbak. Ya, silakan. Apa yang udah terkabul dari awal? Mbak Dara, Mbak Novi seperti anaknya ibu dan anaknya bapak. Dia melihat ilmunya RDAY, ilmu yang aneh. Tapi setelah dia praktekin, diam-diam dia nonton YouTube-nya tanpa sepengetahuan bapak ibunya, dia langsung maksa ibunya suruh ke sini. Wow, luar biasa kan? Nah, coba. Ayo, tepuk tangan dulu dong. Ayo. Sini Mbak Dara, sini. Di sini. Biar satu frame. Satu frame itu satu apa? Satu kamera. Yuk, acting mulai. Siapa dulu? Mbak Dara dulu. Yuk. Nama, nggak apa-apa. Nama saya Dara. Tinggalnya di Temanggung, tapi aslinya Jepara. Ya. Cerita yang mana dulu nih Pak Haji? Ya, bebas. Pokoknya taunya RDAY dari mana, terus ada penolakan sedikitnya gimana tentang RDAY, terus mbaknya pernah terkabul. Jadi intinya gini, judulnya gini, terkabul tanpa mahar. Judulnya gini, ucapan adalah doa. Setuju? Apa yang diucapin Mbak Dara 100% terkabul. Kecelakaan nih, pasti nanti ada kecelakaan lu. Mbak Dara Pak ngomong gini, pasti nanti ada ambulan, ada 5 ambulan, pasti ada 5 ambulan. 5 tuh. Coba lagi, pasti ada 3 nih, pasti ada 3 ambulan. 3 tuh. Terus dia mau dijodohin, misalkan sama pegawai negeri. Ngapain dijodohin pegawai negeri? Orang besok gue jadi pegawai negeri, sekarang ini pegawai negeri. Misalkan dilamar pakai mobil Honda, ngapain gue dilamar pakai Honda? Orang besok juga gue pasti punya Honda. Terus Mbak Dara lihat tetangganya cantik, kerjanya di bank, sementara Mbak Dara lulusan bidan. Ada gak yang bidan bisa kerja di bank? Bagian apa? Bagian ngobel. Kan bidan tuh kayak nyolok kelingking ke bowl ayam, itu jurusan bidan. Nah, ini bidan. Kata dia, walaupun gue bidan, besok gue juga pasti kerja di bank, pasti. Nah, semuanya terkabul. Begitu juga Mbak Novi. Nah, mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu nanti pulang dari acara kita pencerahan, coba terkabulnya dengan ngucap? Bisa? Tapi yakinnya harus tingkat dewa. Kalau yakinnya biasa doang, ya kayak Mbak Dara nanti ngomongnya, kayak Mbak Novi.
Jadi hari ini kita belajarnya judul di acara pencerahan ucapan adalah. Jadi nanti ngucap ya. Bidan tetangganya perempuan cantik kerja di bank. Dia juga pengen kerja di bank. Semua orang ngejek. Mana mungkin lah bidan di bank? Ya mungkin, tapi kecil. Kebanyakan kan ekonomi. Ya kan? Nah, ayo acting mulai. Gak apa-apa, ayo. Dari tahu Simak ya, dulu. nanti kita ada pertanyaan ya, nggak apa-apa kan? Oke, yuk. Dari tahu. mamahnya ngasih tahu. Ini loh ada RDAY, ini loh ada ilmu suwuk, Iya. ini loh ada ilmu suwuk, mamahnya. Iya. Orang jadi- Jepara, ini loh suwuk gitu. Ya, pertama kali tahu RDA itu dari mama. Mama itu kan suka nonton di YouTube. Terus dikirim-kirimin kan pakai WA, kirim tiap hari. Tapi saya masih belum kayak tertarik. Apa sih ini, kayak gitu aja sih paling. Terus habis itu udah, terus di tiap sama saya di stylein tuh kenceng-kenceng, diputar kenceng-kenceng. Saya juga putar lagu kenceng-kenceng. Pokoknya nggak mau dengerin. Habis itu sampai suatu saat nggak tahu kenapa pas lagi sendirian malah nggak ada mama, terus apa sih sebenarnya, terus saya dengerin. Habis saya dengerin, ini ilmu apa lagi disuwuk-suwuk ini, kayak gitu kan. Celana dalam lagi dioles-oles ke muka kayak gitu kan, bekas lagi kan. Habis itu terus udah pokoknya, tapi mama yakin banget udah ini bagus nih, nanti udah kamu sini tak suwuk. Sama mama langsung su kayak gitu. Habis itu di depan saya ditempel, nih su kayak gitu kan. Habis itu udah mama pingin ke RDA ya kayak gitu kan. Habis itu aku bilang ya udah mama kesana sendiri aja deh, aku masih belum pingin kayak gitu. Udah mama kesana sendiri deh, sana kayak gitu. Lagian ngapain buang-buang duit jauh-jauh, di sini mah ada anak yatim, harus nyari kesana kayak gitu kan. Terus habis itu saya dengar jadi penasaran, dengar abis baca ini oke juga ya, kayak yakinnya tuh bener-bener yakin banget. Terus saya tuh nginget zaman saya dulu saya emang suka kayak gitu, kalau misalnya ngomong ngucap yakin aja kayak gitu. Kayak misalnya udah nggak usah cari suami PNS lah, nanti jadi PNS sendiri mah, ngapain nyari suami PNS, jadi PNS kayak gitu. Terus misalnya udah nggak apa-apa mau jadi pegawai bank kayak gitu, terus ya udah jadi pegawai bank. Terus misalnya pokoknya kalau pingin apa-apa kejadian aja kayak gitu. Oh ini berarti bener nih, udah aku terapin sebelumnya dari kenal RDA, habis ngeliat oh ini ilmunya hampir sama nih sama kayak yang aku yakinin kayak gitu. Habis itu terus akhirnya yuk mak kesana yuk lah, bulan depan aja ya, nggak ada duit kan gitu kan. Habis itu udah nggak apa, utang tuh langsung cari utangan terus kesini. Pokoknya nggak mau tahu gimana caranya, harus kesini dulu, dibela-belain utang. Sudah kesini, waktu itu ngikut di acara pencerahan kayak gini, terus kan disuruh maju-maju gitu kan, nanti aja mah, nanti malu kayak gitu kan. Udah biar yang lain-lain aja. Terus tapi akhirnya karena saya kebetulan masuknya agak awal, jadi udah maju akhirnya sampai depan. Terus karena memang saya itu punya sakit dari umur 4 tahun, badannya tuh sakit terus nggak pernah sembuh-sembuh, tapi kalau diperiksain nggak ada sakitnya, dicek kemana aja nggak ada sakitnya. Habis itu konsultasi sama Pak Haji, suruh pakai baju papa dibalik. Udah pakai baju papa dibalik buat tidur. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak pernah kumat sih, jadi sekarang hajatnya udah beda lagi. Terus sama waktu yang hari kedua kan, pada yang hari pertama itu belum ada bagi-bagi centong waktu itu. Terus tanya-tanya sama orang yang di sini, pada bilang centongnya habis kayak gitu. Terus habis itu terus aku bilang udah mah nggak apa-apa, nanti dapat centong gitu. Terus Padahal centong habis. Terakhir tinggal 16 centong. Ya. Habis centong. Tapi dia ngintilin saya. Dia dari toilet, saya turun tuh acara terakhir ya. Iya, padahal Coba. memang nggak,
nggak sengaja itu memang saya dari toilet. Pas keluar dari toilet, pas Pak Haji jalan dari belakang jalan, terus saya ketemu Pak Haji, saya pingin privat, Pak Haji saya pingin centong kayak gitu. Oh, terus diajak Pak Haji, sini, sisa centong kayak gitu. Saya dapat centong akhirnya. Tinggal sekarung nyempil di pojok. Yang diturunin sama supir saya karena numpuk 16 centong, akhirnya ada 1 centong nyempil di antara mobil sama mobil di pojok. Di bawah centong habis. Nah saya bilang, ayo yuk nanti coba cari. Coba cari. Ada sekarung. Iya, terus akhirnya dapat centong, terus besoknya baru dibagi sama. Dapat berapa centongnya? Nggak apa-apa biar dapat 5. Sementara yang lain nggak dapat. Iya. Kan ada sekarung. Pilih aja kamu sendiri. Iya, suruh Ya, pilih. Ya ayo mah pilih dulu. Udah ambil 5 kelamaan kayak gitu. Suruh ambil 5 akhirnya. Habis itu ngobrol tuh di masjid. Saya dibully sama tamu-tamu. Semua di masjid pada bully. Iya. Kenapa ya aku jauh-jauh nggak dapet centong? Emang nggak ada kan? Kita nggak ada waktu itu udah terakhir. Iya bener nggak ada. Padahal dia dapat 5 di sebelahnya tuh. Sebelahnya dapat 5 ya. Terus selain itu juga kan saya bilang nanti dapat duit dari Pak Haji kayak gitu kan. Habis itu pakai biasa kita suk-suk diri sendiri sama celana dalam jangan lupa setiap pagi dan malam. Habis itu ketemu Pak Haji, saya mau minta uang ini dong, uang jimat sama Pak Haji. Oh ya nih kasih 2. Terus abis itu bales kan, kan suruh mama coba aja WA Pak Haji, siapa tahu nanti dibales kayak gitu. Ya kalau aku mah dibales mah udah pasti itu udah nggak usah. Mamanya WA saya nggak dibales karena banyak kan numpuk. Terus, termasuk yang di masjid juga pada bully saya. Kenapa ya aku udah di sini kok WhatsApp nggak dibales sama Pak Haji? Nah dia dengan yakinnya saya mah nggak mungkin, pasti dibales. Kan saya nggak tahu nomor HP-nya dia WhatsApp. Padahal gambarnya kucing ya Pak Haji. Ya gambarnya kucing, bukan gambarnya manusia. Dia WhatsApp, saya juga nggak tahu namanya dia siapa. Gambarnya kucing, tapi pas dia japri kok saya jawab. Langsung dibales. Nah, itu satu masjid bully saya bawa WhatsApp nggak dijawab. Saya lagi jawab, lagi WhatsAppan japri sama dia. Lagi Pak Haji chatting tahu ya? nggak? Ini seruangan japri, semasjid japri. Pak Haji nggak jawab. Oh iya, emang ini banyak belum kejawab. Kok saya gambarnya kucing dijawab? Padahal saya dari SMA paling takut sama kucing. Harusnya ngapain saya jawab ya kan? Saya takut sama kucing. Saya gambarnya kucing. Jawab tuh. Lanjut. Apalagi Pak Haji yang mana? Oh iya, kemarin dia datang. Mau privat. Dia pede aja udah datang ke Bogor. Iya. Saya lagi di Bank BRI. Nah, dia japri mulu. Ya pastilah saya, kenapa Mbak? Iya saya hajatnya ini nih. Ya nggak mungkin kalau privat Mbak, saya lagi di Bank BRI. Kalau saya di BRI bisa gak? Ya karena saya prioritas nunggu lama. Daripada saya lama nunggu, kalau prioritas kan paling lama prioritas 10 menit. Ini saya di BRI dari jam 9 sampai jam 1. Nah akhirnya nggak tahu tuh kenapa ada mesinnya trouble. Akhirnya ya udah kamu datang ngobrol tuh kita di BRI. Akhirnya baru ketahuan kenapa hajatnya nggak terkabul. Nah Bapak dan Ibu coba ingat kenapa hajatnya nggak terkabul. Sama nggak kayak mbaknya? Nah kalau sama, nah coba direvisi. Tahu gak revisi? Apa tuh? Hah? Koreksi. Iya betul. Nah saya juga nggak tahu. Orang kandang, ibu saya bilang besok bawa duit 700 juta buat santunan anak yatim karena besok banyak lomba-lomba. Saldonya udah nggak ada. Saya juga nggak tahu dia, Pak Haji saya mau ijab di kandang dapat duit 700 juta. Apa yang saya ambil sama dia mau sama. Bodohnya dia, harusnya kan duitnya udah dipegang sama dia tuh. Kan dia ikut ke bank. Ya udah sambil ngobrol kan duitnya cair kan.
Masa saya mesti nenteng? Gak mungkin kan. Mumpung ada dia, udah kamu bawa aja. Nah, dia mau ngomong. Nah, maksud saya, dia baru yakin aja udah bisa lihat duit. Walaupun duitnya nggak pindah tangan kan. Coba cerita. Iya, jadi waktu itu udah dipegang nih duitnya. Cuman lengahnya saya nggak ngomong. Duitnya pindah ke saya. Sayangnya itu, begitu nyadar, ya udah selesai. Udah selesai duitnya, akhirnya Mbak masukin tuh buat kirim ke kandang. Padahal kalau duitnya belum dikirim ke kandang, dia bisa ngomong dong. Iya. Pak Haji, hajat saya ke kandang, saya perlu 700 juta. Bisa nggak duitnya saya pindahin ke dia? Bisa. Pasti bisa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu ilmu RDAY, ilmunya namanya engeh. Engeh itu apa bahasa Indonesia? Mudeng. Apa? Paham. Nah, karena nggak ada kesempatan 2 kali. Iya. Kesempatan hanya sekali. Jadi Ibu ngeh aja nih. Apa hajatnya Ibu? Oh iya. Gitu. Kedua, ucapan adalah doa. Bisa gak ngucapinnya seperti darah tadi? Yang mobil udah cerita. Tadi Kamu? kamar udah. Udah? Iya. Pegawai Tapi- negeri? Udah. Tapi kalau ngucap tuh nggak boleh sambil dipikirin, nanti dapat Setuju. mobilnya gimana ya? Bapak dan Ibu kalau ngucap masih ada pikiran, mestinya ini lepas. Los. Bapak dan Ibu masih mikir. Aduh, besok jatuh tempo. Itu mikir. Yang bikin darahnya cepat terkabul, Mbak Darah, karena dia kalau ngucap nggak pernah mikir. Coba ulangi lagi, yang ngucap nggak mikir. Ya jadi kalau ngucap kita nggak boleh mikirin bisa nggak ya nanti waktu itu. Saya secara waktu jadi bidan mau jadi pegawai bank itu kan nggak kebayang ya, apalagi pegawai tetap waktu itu saya tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi saya ya udah ya nanti saya jadi pegawai bank lah. Terus pas jadi PNS juga gitu, ya nanti saya jadi PNS kayak gitu aja. Tapi nggak usah dipikir jadi PNS-nya caranya gimana ya, nanti lewat siapa ya, aku harus nyogok siapa nih, kayak gitu tuh nggak bisa. Kalau makanya kalau hajatnya udah ada kepikiran, jadi nggak bisa kalau dipikirin, malah nggak ke kabul. Kayak misalnya pas itu bilang abis ini nanti ketemu ambulan deh 5 kayak gitu. Itu nggak boleh dipikirin, nanti tiba-tiba aja ketemu bener 5, kayak tes keyakinan gitu. Nanti abis ini mau ketemu ini, kalau dipikirin ketemunya di mana ya, kayak gitu biasanya udah langsung nggak bisa kalau udah ada pakai logika. Tadi kemarin saya bilang sama ini, Mbak, tolong dong ucapin yang saya mau, tapi nanti kamu yang ngucapin ya. Terkabul gak? Kalau terkabul berarti kamu besok udah harus terkabul. Apa yang saya ucapin? Ketemu mobil Honda warna kuning. Iya. Susah gak warna kuning? Susah. Kalau putih banyak, hitam banyak. Dan Hondanya Brio ya Pak? Dan Hondanya saya Brio. Saya nggak mau Honda Jazz, CR-V. nggak mau. Saya nggak mau Honda Jazz. Saya nggak mau Honda Accord. Brio kuning. Saya bilang kemarin, ya. Iya. Brio Coba kuning. Mbak, Brio kuning Mbak. Nih saya kasih challenge pilihan. Harus dong. Nah tadi barusan dia di hotel Novotel kita. Ini grup yang ketiga. Grup yang pertama kan beda, grup kedua. Kita grup, dia bilang, Pak Haji, Brio kuning, saya ketemu. Betul? Iya. Coba cerita. Saya kan habis dibilangin Pak Haji, Brio kuning di sini tuh jarang. Karena kalau pas di Jepara tuh Brio kuning banyak. Tapi kalau di sini kata Pak Haji jarang. Makanya saya terus ya habis ketemu Pak Haji, saya ngelihat Brio kuning. Ya masa cuma 1, saya mau 7. Saya mau ketemu Brio kuning 7. Udah ketemu 7. Tepuk tangan dong. Minimal kalau bapak dan ibu belum terkabul, terkabulnya besok hari Jumat, karena besok hari Kamis. Bapak dan ibu latihan dulu. Latihan. Apa aja latihannya? Kalau ini mungkin pasti nanti ada kecelakaan. Pasti nanti ada. Brio 7. Bukan 1 ya Pak, Bu. Kalau 1 mah gampang. 7. Coba yang susah dulu Yang latihan. susah jangan yang gampang. Bisa gak ibu-ibu ngomongnya agak jorok biar terkabul? Bisa. Pasti saya nanti di tengah jalan ketemu laki-laki gila telanjang bulat. Ya bener gak?
Minimal bapak ibu-ibu ketemu sama yang di sebelahnya, bapak-bapak sebelahnya. Ini pada gila nih semuanya. Jadi kalau bapak dan ibu memang besok belum terkabul, jangan kecil hati, latihan dulu. Karena ini latihan. Saya kasih pilihan, Mbak, besok ke kandang ya, dari siang. Karena dia kemarin ke kandang gagal. Anak yatimnya baru pulang, dia baru datang. Saya bilang besok datang. Nah, dia datang. Nah, nanti coba kamu panggil latihan punya Pak Haji. Apa? Ketemu Honda Brio warna kuning. Tapi ngucapnya jangan 1, 3, 5, 7. Nah, dia panggil 7. Bapak dan ibu mau apa? Bebas. Ji, apa gue ngikutin Brio? Boleh. Mau manggil siapapun boleh. Kalau itu udah terkabul, panggil hajat. Atau kalau itu udah terkabul, ulangi lagi, tapi dengan objek yang lain. Ulangi lagi dengan objek yang lain. Ah, begitu. Ada lagi? Ya, udah sih, saya juga ulang-ulang terus kok. Jadi yang itu Brio kemarin, hari ini tadi saya pingin ketemu mobil sport yang pintunya cuma 2, sama saya mau ketemu mobil Mini Cooper kayak gitu warna merah. Terus udah ketemu. Jadi saya bilang dalam hati saya, dalam batin saya juga bilang kayak gini, kalau Allah bisa bikin orang yang punya mobil itu keluar buat ketemu saya, apalagi cuman mau ngasih rezeki saya yang nggak pakai orang lain, pasti bisa. Nyambung nggak? Ulangi lagi. Ini anggap aja nih rombongan TK. Coba ulangi lagi. Jadi misalnya contohnya yang ambulan itu ya 5. Waktu saya ketemu ambulan 5 itu, dalam hati saya langsung bilang kayak gini, Allah aja bisa bikin orang sakit nih. Naik ambulan sampai bunyi biung-biung. Kalau yang diem saya nggak anggap itu ya. Jadi ambulan harus yang bunyi. Jadi kalau dia bunyi berarti gawat. Berarti Allah bikin orang gawat darurat buat nurutin saya ketemu ambulan 5. Apalagi nggak harus menyakiti orang, cuma nurutin hajat saya buat ketemu jodoh. Pasti bisa kan? Pasti. Nah, Gitu. nyambung nggak Bu? Maksudnya yang diobrolin sama Mbak Dara nyambung nggak? Kalau nggak awas loh. Yo dong, kita udah impor jauh-jauh. Tahu saya testimoninya. Jadi bapak dan ibu kalau udah hajatnya terkabul, nanti pelan-pelan coba manggil hajatnya. Jadi cluenya apa? Cluenya tadi ulang lagi. Cluenya. Clue tahu gak clue? Apa cluenya tuh? Kalau clue apa artinya? Intinya. Ya, oke, yuk. Yang tadi Allah aja manggil itu bisa. Maksudnya cuma ngabulin saya. Naik ke pelaminan nggak bisa. Iya. Kalau Allah aja bisa bikin orang sakit sesuai dengan yang saya mau, gawat darurat sampai naik ambulan, 5 orang yang mungkin dia sebenarnya baik-baik aja jadi sakit gara-gara saya, apalagi nurutin saya buat ke pelaminan gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu yang ngucap, yang bikin kita susah hajatnya itu kita sendiri. Apa? Jadi, Pembatalan hajat apa sehingga hajat kita jadi lemot? Apa pembatalannya? Coba kasih cluenya lagi. Iya. Jadi selama saya, karena tadi saya bilang ya, selama saya ngucap itu seumur hidup alhamdulillah semuanya udah kesampaian. Karena kemarin Pak Haji tanya, kamu cita-citanya apa yang belum kesampaian? Nah itu Pak Haji, alhamdulillah saya semua udah kesampaian. Cuman mungkin ujiannya saya itu di jodoh. Nah setelah itu Pak Haji langsung, ini yang bikin kamu susah jodohnya karena kamu sendiri yang bilang kamu susah jodoh, kayak gitu. Nyambung nggak? Awas kalau nyambung. Iya, mau saya biar besok pagi bapak dan ibu keluar dari sini, kalau ada ucapan kayak Mbak Dara, buru-buru direvisi, dan besok juga harus terkabul. Coba ulangi lagi, ini agak blown dikit. Ulangi lagi. Yang mana Pak Haji? Tadi Mbaknya ngomong sama saya, terus saya bilang, Oh, nah itu dia tuh, Iya. penghambat kamu hajat, itu tuh. Nah, apa? Jadi kan selama ini saya tuh selalu berpikir hidup saya itu sudah sangat enak. Mau jadi pegawai negeri, Bisa. udah terkabul. Kerja di bank, walaupun latar belakang bidan, udah terkabul. Punya mobil Honda Jazz, seperti orang mau ngelamar pakai Honda. Ngapain gue mesti kawin sama lu pakai Honda? Besok juga gue punya Honda.
Iya. Ngapain gua kawin sama lu cuman punya expander? Gua aja punya expander, Mitsubishi Expander. Nah, jadi Allah kasih dia mudah. Mobil, jodoh, Semuanya. apa bahasanya? Ayo. Kecuali jodoh. Iya. Jadi saya dikasih semuanya yang saya bilang itu kesampaian. Terus sampai sesuatu yang hampir nggak mungkin waktu itu udah mau PNS itu sebenarnya mau gagal, lolos juga. Terus makanya terus semua orang tuh sering banget ngomong sama saya gini, hidup kamu enak banget sih Dar, kayak gitu kan. Terus saya jawabnya gini malahan, Jawabnya nih, dengerin, jangan diulangi lagi ya kayak gini ya. jangan diulangi Jangan. ya Bu, Pak. Terus jawabnya gini saya, ya alhamdulillah mungkin saya memang dikasih yang lain-lainnya enak, tapi mungkin ujian orang dan cobaan orang tuh beda-beda. Mungkin cobaan saya di jodoh. Iya, jadi secara tidak sadar saya memblok jodoh saya sendiri. Iya, gitu Pak. Ya, bisa gak Bapak dan Ibu pernah ngucap apa sebelum ke RDAE? Sehingga menghambat hajatnya. Bapak pernah ngucap apa ke istri, ke anak? Kalau Bapak dan Ibu pernah kerja, ke teman kerja, pernah ngucap apa tuh? Sehingga bikin menghambat hajat. Ibu pernah ngucap ke anak apa? Pernah ngucap ke... Iya. Coba ulangi lagi, sekali lagi, biar nih nggak blow on banget. Sekali lagi. Yang terakhir tadi Ya. Jadi kan saya itu tadi ya, saya selalu jawab teman-teman saya juga berpikiran ke diri saya sendiri. Saya bilang, iya ya mungkin Allah itu kasih aku gampang semuanya, tapi jodoh aku susah. Terus akhirnya saya revisi setelah saya ketemu Pak Haji, terus ketemu nih cluenya di mana. Saya bilang, ya kenapa harus ada susahnya gitu? Kan bisa ya, kayak sekarang nih berarti saya hidupnya udah enak semua plus jodohnya nanti sempurna kayak gitu. Jadi harus direvisi jadi harus direvisi. Kalau pada saat itu dia pinter, Kalau pada saat itu saya pinter. tapi kan pada saat itu dia blon. Iya. Pinternya baru sekarang ya Pak. Pinter baru tadi. Warasnya baru. Jadi gini Bu, manfaatnya kita privat itu nggak bisa ngobrolnya 10 menit sejam, nggak bisa. Kita ngobrolnya di BRI dari jam 9 sampai jam 1. Siapa bilang sampai jam 3? Sampai jam 3. Dari jam 9 sampai jam 3. Berapa jam? 6 jam. Itu baru satu orang. Nah kalau 10 60 jam. Makanya Bapak dan Ibu jangan kecil hati kalau belum bisa privat, pasti nanti bisa privat. Pak Haji tuh maunya kalau privat hari itu juga ketemu cluenya, langsung dipraktekin, langsung terkabul. Jadi nggak usah yang kedua ketiga, kelamaan. Nyambung maksud saya? Jadi jangan beranggapan Pak Haji kenapa ya WhatsApp saya nggak dijawab. Ibu kirim lagi, pasti nanti. Ini juga begitu. Harusnya saya nggak usah jawab WhatsAppnya dia. Orang PP-nya kucing, harus kan gambar orang ya. Oh dia perempuan, saya jawab deh. Boro-boro kucing, dan saya paling takut kucing. Nah maksud saya, bisa gak Bapak dan Ibu inget-inget? Saya pernah ngomong apa ya? Oh ya, saya pernah ngomong dulu anak saya, Kak, bisa gak jangan duduk depan pintu? Kalau kamu duduk depan pintu, jodohnya jauh. Pernah gak ngomong gitu ke anak? Pernah gak? Nah, kalau itu direvisi alat kelaminnya. Ya kan yang lahirin ibu. Nah, di alat kelamin ibu direvisi, ya dong. Pasti kawin, pasti. Pasti lunas, pasti. Pasti bisa kebeli ruko, pasti. Pasti bisa mediatorin rumah sakit yang nilainya 1 triliun, pasti bisa. Nyambung gak nih? Nginget-nginget pernah kita ngucap? Gak apa-apa kan? Anggap aja ini kita belum masuk pengobatan, belum. Anggap aja ini masih acara pencerahan. Oke? Ada yang mau nanya? Apa? Bapak apa? Teriak dari situ. Saya mau nanya, Pak Haji, latar belakangnya ibadahnya gimana? Latar belakang ibadah. Ini kan belum berobat ke RDAE. Jadi sholatnya bolong-bolong terkabul, bos. Kalau yang udah bangun jam 00, senyum,
mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, itu saya maunya 10 miliar per bulan. Kalau yang udah 12 juz ya, harus 10 miliar. Kalau ini dia masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Sekarang enggak Pak Haji. Oh iya, sekarang udah kenal. Ini yang kemarin. Iya, yang kemarin. Betul. Sekarang mah udah. Dengar ini ke? Sekarang udah semua qobliyah, ba'diyah nggak ada yang bolong. Bangun jam 00 tahajud, ya udah. Semuanya. Sekarang udah bagus, makanya saya promosiin ke ibu yang punya anak laki cowok. Bapak yang punya cowok. Bayangin Bu, udah jadi bidan, rumah sakit, pegawai negeri, mobilnya Mitsubishi Expander. Wow, nggak jelek amat. Nggak jelek amat. Berarti ada jeleknya dong Pak Haji. Enggak. Berarti mertuanya mesti namanya Bapak Amat. Ada lagi pertanyaan? Bebas? Ya, teriak. Revisi kelamin maksudnya apa? Itu Pak Haji, itu Pak Haji. Pak Haji contoh Pak Haji revisi kelamin. Jawab Pak Haji. Jawab Pak Haji. Kamu serius amat. Revisi alat kelamin itu guyonan. Jangan diambil hati. Pak Haji kan kadang guyon tuh maksudnya biar nggak ngantuk. Jadi jangan ditanya, Pak Haji revisi alat kelamin apa? Mau jawab apa? Enggak, itu guyonan aja. Ada lagi pertanyaan? Oke? Nggak ada? Oke. Mbak, coba pengalamannya. Nggak apa-apa. Mbak Dawat duduk situ, Mbak Novi berdiri. Pernah terkabul apa aja tuh dulu mbaknya sebelum ketemu dia? Terus gimana tuh mamahnya kasih, terus mbaknya nekat meraktekin apa, terus dapat apa dari Pak Haji? Sementara yang lain dapat 50.000, gedenya 100, 75, mbaknya dapat berapa dari Pak Haji pada saat itu? Udah gitu hari terakhir lagi, udah jam terakhir. Ya sebenarnya kurang lebih sama kayak mbaknya ini ya. Dari ibu kalau saya. Jadi ibu saya tuh liatin YouTube-nya Pak Haji kan sama bapak, diliatin. Saya di dapur kan di meja makan. Bapak saya buku tawa. Saya apa dia ini kena virus apa bapak ibu saya nih. Deketin Mike. Terus habis itu lagi Nov, ini loh YouTube aneh tapi kok kayaknya gini ya. Saya diam. Apa lagi tapi diam ngebatin aja. Habis itu lagi ibu ketawa terus di dapur kan sama bapak. Oh jorok kayak gitu, ketawa. Oh mungkin bapak ibu, maksudnya suami istri kan guyonannya agak nyerempet kayak gitu, seneng kan. Terus tak pikir ya udahlah, penasaran kan saya. Penasaran di kamar saya nonton sendiri. Nonton tuh saya nggak tahu itu tadi ibu nonton YouTube-nya apa. Saya googling kan, saya tanya kandang embe itu apa gitu. Kandang embe, muncullah RDI kandang embe. Saya tonton YouTube-nya Pak Haji, tonton yang 1 tahun yang lalu gitu kan. Saya tonton, loh kok masuk gitu loh, masuknya tuh ada anak yatim gitu loh. Saya suka, oh berarti kalau ada anak yatim nggak abal-abal, serius. Saya tuh dari dulu masalah supranatural, spiritual, yang dukun, yang ustadz abal-abal, yang kayak itu pernah ketemu semua. Jadi apa ya? Jadi Pak Haji tuh nggak abal-abal lah. Kalau udah ada anak yatim, fake ini nggak abal-abal. Terus habis itu suatu ketika saya bilang sama ibu, Bu, saya mau ke tempat Pak Haji. Ibu saya, oh nggak bisa. Yo yang ketemu YouTube-nya aku, kok kamu yang mau ke sana? Ibu emang punya uang Bu? Aku punya. Ya udah, hari ini sekarang berangkat. Waktu itu jam 9 pagi kan. Waktu itu jam 9 pagi, jam 11 kita berangkat ke terminal. Naik bis bertiga, naik bis, pesen tiket jam 11, jam 2 berangkat. Di terminal saya selfie sama ibu saya. Habis selfie, saya kirim ke Pak Haji. Pak Haji, saya mau berangkat ke RDI. Niat saya ketemu sama anak yatim, ijab sama anak yatim. Semoga hajat saya dikabulkan. Tapi Pak Haji, saya tuh uang saya tinggal 75.000 dan orang tua saya nggak tahu itu. Tapi saya nekat.
saya tanpa berpikir apapun, yang penting saya tuh berangkat ketemu Pak Haji. Berangkat sampai sini jam 2 pagi ya, jam 2 pagi udah bubar semua pencerahan ini. Terakhir saya masuk, ibu saya duduk sana, saya duduk di sini. Ditanya sama Pak Haji, "Loh ini dari mana?" "Dari Solo, Pak." Terus habis itu, udah WA? Sudah. Dibalas nggak? Enggak. Pak Haji malah ketawa-ketawa. Saya masih ngebatin, ini apa malah ketawa-tawa. Dibaca, yang mana gitu. Novia Sindoro, Pak gitu. Terus habis itu dibaca keras. "Oh ini yang 75.000. "Iya, emang iya. Uangnya 75.000. Dibatin saya, "Pak, malah keras-keras, ibu saya tahu dong saya nggak punya uang." Terus habis itu setelah itu apa hajatnya gini, ibu saya cerita, tapi saya nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong sih, tapi ibu saya yang banyak. Itu kan karena keinginannya kan kuat ibu saya. Habis itu sama Pak Haji dikasih uang 1 juta sama Pak Haji. Ya itu saya nonton YouTube di kamar itu saya juga praktekin. Apa yang dipraktekin? Celana dalam, Pak. Jadi di kamar mandi, ya agak aneh Pak praktekinnya. Digosok di muka 99 kali gitu. Terus habis itu ya agak aneh ya, anehnya tuh nggak pernah kayak gitu loh, tapi karena yakin ya udah jalani aja. Ya udah sampai sini dapat uang ini, uang sangu gitu loh, 1 juta. Dalam hati ya alhamdulillah, tapi nggak berharap, legowo intinya gitu. Ya alhamdulillah. Terus tapi dia di masjid ada tamu saya sangonnya 50.000, marah-marah. Iya, ngegibah. Kan saya nggak tahu ya. Kita kan ngelihatnya berapa banyak. Saya, papa saya, mama saya, anak saya. Kan saya lihat tuh duitnya tinggal 75.000, dia harus pulang ke Solo. Nah, saya kasih 1 juta. Ada tamu saya dapatnya 50.000. Dia gibah saya habis. Karena kalau saya kasih 2 juta apa 10 juta, berarti itu tamu saya mata duitan kan. Saya ngetes dulu dong 50, gibah saya gak? Bener lo gibah gue. Untung gue gak kasih 10 juta. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita datang ke sini hanya pencerahan. Tidak usah lihat ke sana ke kiri, biar fokus. Bisa? Oke. Ada yang mau nanya? Ini nggak taunya tadi saya ngobrol, Pak Haji, aku pakai celana dalam di balik itu udah setahun yang lalu. Iya. Iya betul. Iya betul. Kok tahu? Kan belum kenal saya. Udah Pak Haji, aku udah pakai setahun yang lalu. Dasarnya apa Mbak pakai celana dalam kebalik? Nah coba cerita. Kok bisa tahu ilmu celana dalam dibalik? Gimana ceritanya? Ini diceritain itu Pak, yang kenal sama itu spiritual yang dari. Oh iya. Diceritain nggak? Iya. Hah? Diceritain nggak? Oh ceritain, nggak usah. Nggak usah. Oh iya, oke deh. Jadi dia udah pakai setahun yang lalu. Padahal sekarang dipakai, kok sama sih Muherdi pakai celana dalam Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pakai celana dalam dibalik, kalau ada yang menghina Bapak, ada yang menghina Ibu, minimal dosa Bapak dan dosa Ibu pindah ke orang itu. Minimal. Maksimalnya kejelekan Bapak pindah ke orang itu. Mau gak? Mau. Emang maunya elu. Sip, ada pertanyaan? Sebelum selesai kita tanya jawab. Enggak? Oke, ya udah. Makasih ya. Tepuk tangan. Bos mau langsung jalan? Hah? Enggak, biar jalan dulu besok ya. Oke. Sip. Mbaknya jalan diantar sama Pak Hengki. Sip, terkabul ya. Sip, atur kanan 5, kiri 5. Sip, terima kasih ya bos. Sampai besok. Oh iya. Saya dalamnya diketok di sana, di balik. Satu. Boleh. Oke. Sip, makasih ya. Yuk. Ya, thank you ya. Yuk, thank you. Yuk, makasih ya.